Salam Big Bang, bikin gede bangsa. Sahabat-sahabat, sesama anak bangsa, hari ini kembali kita ketemu lagi di media Big Bang, bikin gede bangsa, jurnalistik edukasi. Hari ini kami akan menganalisa kecerdasan media intelligence dalam meramu beberapa topik internasional hari ini. Hari ini saya akan membahas dua topik internasional, yaitu tentang kekeringan di Taiwan. Saya bacakan. Taiwan has drought and impacts more than 1 million households and companies in the country. Due to drought, the Taiwanese government imposed water use restrictions from last Tuesday. Taiwanese water companies are currently conducting a policy of cutting water supply to Taichung, Maoli, and Changchua areas for 2 days in week. However, the government also warned residents to prepare if things do not get better. The drought occurred suspected in the absence of typhoon that stopped in Taiwan last year. That condition has been the first time in the past 56 years. Oke. Jadi Taiwan mengalami kekeringan dan berdampak terhadap lebih dari 1 juta rumah tangga dan perusahaan di sana. Akibat kekeringan itu, pemerintah Taiwan memberlakukan pembatasan penggunaan air mulai Selasa lalu. Perusahaan air Taiwan melakukan kebijakan memutus pasokan air di beberapa wilayah. Namun pemerintah juga memperingatkan penduduk supaya bersiap jika keadaan tidak membaik. Kekeringan ini terjadi diduga karena tidak adanya topan yang singgah di Taiwan pada tahun lalu. Kondisi ini baru pertama kali terjadi dalam 56 tahun. Baik. Itu keadaan kekeringan di Taiwan. Kemudian saya lanjut langsung saudara-saudara ke konflik Sudan. Konflik Sudan ini secara geopolitik ya, kita menganalisa geopolitik dan internasional. Saya bacakan. The Sudanese government announced a state of emergency in West Darfur after at least 40 people were killed and 58 injured in the clash between for 3 days in the state of capital of Al-Ghaniana. The incident is the latest of the series of the violent return to Darfur since the peace agreement was signed in late 2020 and UN peacekeeping force were pulled from the region last January. At least 127 people were killed and 100,000 were still displaced after similar clashes occurred in Al-Ghaniana between the Marselite tribe members and the Arab tribe. Jadi pemerintah Sudan mengumumkan keadaan darurat di Darfur Barat ini. Sahabat-sahabat sesama anak bangsa, setelah sedikitnya 40 orang tewas dan 58 luka-luka dalam pembentrokan antar suku selama 3 hari di ibu kota negara bagian tersebut, di Darfur Barat, Genina. Jadi sejak perjanjian ditandai pada akhir 2020 dan pasukan penjaga perdamaian jadi pasukan perdamaian PBB telah ditarik dari wilayah itu. Januari lalu sedikitnya 129 orang tewas dan 100.000 mengalami pengungsian terjadi antara anggota suku Masalit dan suku Arab. Jadi ada suku Masalit dan suku Arab di sana. Dua kejadian itu di mana satu adalah bencana alam di Taiwan dan bencana sosial di Darfur, di Sudan. Dari dua itu kita ambil hikmahnya, saudara-saudara, sahabat-sahabat sesama anak bangsa.
bahwa bencana alam yang terjadi di Taiwan sekarang ini berupa kekeringan dan di Darfur berupa bencana sosial perang saudara, saatnya kita ambil pembelajarannya kepada negara kita. Jangan sampai terjadi lagi atau terjadi di negara kita. Mari kita jaga lingkungan kita, lingkungan alam kita, keseimbangan alam kita, dan juga hubungan antar kelompok. Ini penting sekali secara geopolitik. Kita belajar tentang hubungan antar kelompok, baik itu agama, sosial, politik, ekonomi, budaya. Itu harus kita jaga. Hubungan antar kelompok dan meresolusikan konflik ini berjalan terus di berbagai wilayah, dan semoga peristiwa, kejadian, dan gagasan untuk menyolusikan konflik ini menjadi gagasan yang bisa kita kemukakan ke depan sebagai bangsa yang besar, bangsa yang cinta damai, dan hubungan antar kelompok yang harmonis di negara kita harus kita jaga dan menjadi contoh bagi dunia internasional. Terima kasih. Mari kita gaungkan pekik salam Big Bang, bikin gede bangsa.